Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram, amma ba'du. Yang mulia segenap para guru, para kiai, para habaib yang begitu banyak hadir di tengah-tengah kita. Yang sama kita muliakan guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Haji Pepen Effendi MPD selaku Ketua DKM Masjid Jami Nurul Iman guru kami Al-Mukarram Ustadz Haji Rahmat Hidayat, guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Haji Nur Kholis, Al-Mukarram Ustadz Dr. Haji Tengku Rusman, Al-Mukarram Bapak Haji Mursidi, Bapak Lurah Larangan Utara, Bapak Camat Larangan, Ketua RT Bapak Evan Jaka, Ketua RT 02 Bapak Haji Ade Saiful Rahmat, Ketua RT 01 Bapak Haji Masri, Ketua RT 01 Bapak Haji Hendra, dan para orang tua, para guru yang lainnya yang mohon maaf nggak kesebut namanya karena segini yang ditulisin namanya. Baru saja kita banyak mendengar nasihat dari guru kita Habib Al-Mahbub Al-Habib Nabil bin Syauqi Al-Gadri dan juga Habib Al-Mahbub Al-Habib Quraisy bin Rashid bin Yahya dan para guru-guru yang lain. Saya berdiri aja. Para orang tua, bapak ibu semua yang hadir, insya Allah kumpul dan hadir kita malam ini dalam rangka Maulid Nabi Muhammad Masjid Jami Nurul Iman. Tuh baca diri di belakang ada tulisannya. Semoga kumpul dan hadir kita malam ini sehat walafiat. Waktu sudah menunjukkan jam 12 kurang 1 jam. Udah rada malam, yang enak kita doa langsung makan. Setuju? Mantap. Banyak ilmu yang telah disampaikan guru-guru kita. Saya makmuman saja. Dapat jatah yang terakhir, habis udah. Ya Pok, ya Pok. Beliau Rasul yang kita peringati kelahirannya malam ini adalah sosok manusia yang sempurna. Bu, apaan? Kita ngomong ya kongko. Beliau Rasul ini adalah sosok manusia yang paripurna. Mau nyontoh apa aja ada pada Rasulullah. Mana buktinya? Ayo kita ke bed. Bu, ada yang bilang, Ustadz saya ini kan pedagang, Rasulullah dagang. Ya kan? Ya kan? Ya kan? Beliau Rasul dagang. Kita juga dagang. Ada sama Nabi. Pak Ustadz saya kan guru, Rasulullah ngajar. Pak Ustadz saya kan jenderal, Rasulullah mimpin perang. Pak Ustadz saya kan mau balik, Rasulullah dakwah. Pak Ustadz saya ini kan kepala rumah tangga, Rasulullah punya anak bini.
Ya kan? Kepribadian Rasulullah komplit, mau nyontoh apa aja nemu. Maka beliau dijuluki basyarun la kal basyari, manusia tapi bukan sembarangan manusia. Manusia bukan sembarangan manusia. Manusia tapi bukan sembarangan manusia. Beliau Rasul manusia pilihan. Bicara manusiawi sama dah po sama kita. Manusiawinya mana? Nabi beludah, kita juga beludah, ya kan? Sama, ludahnya sama, kualitasnya beda. Nabi ludahnya jadi obat, ludah kita bau jigong. Tuh bener kata bocah, ya kan, ya kan? Tuh kualitasnya Rasulullah keringetan, kita juga sama pok keringetan. Cuma keringetnya kualitasnya beda. Keringet Nabi bau minyak kasturi. Keringet kita rasain sendiri. Nih Rasulullah yang kita peringati kelahirannya, ada yang ngomong apaan sih Maulid? Maulid kan bid'ah itu. Doa bid'ah, Ginari masih ngomongin bid'ah. Ngopinya kurang jauh tuh orang. Ya bu, ya bu. Kalau nggak ada bid'ah, nggak ada Islam di Indonesia. Bicara bid'ah kan sesuatu yang nggak pernah ada di zaman Nabi, sekarang ada. Yang kagak ada di zaman Nabi sekarang ada banyak po. Bu, zaman Nabi ada motor. Sekarang berarti yang punya motor jual tuh motor, ganti bonta. Iya dah, udah empok naik onta aja kemana-mana. Ya kan, belanja ke pasar naik onta, ke mall naik onta. Ya kan, pergi haji jangan naik kapal, udah naik onta. Nguyur di laut abis digariskan hiu. Bener bu? Lah jangan ngomongin bid'ah, udah nggak zaman. Muka lu aja bid'ah. Emang ada zaman Nabi muka lu? Saya kata gitu aja po. Jadi beliau Rasul ini yang kita peringati kelahirannya, sosok manusia yang sempurna, satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul yang sayang cinta terhadap umatnya. Nih kita semua, nih bocah, inilah situ, jangan jalan mulu. Ceramah depan bocah begini emang po, kayak nanding kodok, yang itu bener, yang itu lompat. Duduk teh, orang gak ngiatin gua jadi ngiatin lo. Diem neng ya bocah, ya namanya bocah po, biarin dah. Bocah kan bukan orang. Kemarin saya nelpon panitia, Ustadz acara udah mulain, belum ini belum mulain. Orang udah banyak itu, belum tad baru bocah doang tuh. Berarti kan bocah bukan orang. Bu, satu-satunya Nabi cintanya sama kita dunia akhirat. Nabi-nabi yang lain po orangnya kurang sabar ngadepin umat. Kalau Nabi mah sayang banget po, Nabi kita Muhammad sayang. Nabi kita sayang banget. Mau mati aja po beliau mau sekarat, Nabi lagi cengap-cengapan ngomong beliau umati. Mau mati nyari siapa? Nyari kita. Udah. Anaknya nggak dicari, bininya nggak ditanyain, tuh sayang itu Nabi sama kita. Umatku orang larangan, Tangerang kota, tuh bahasanya seenggak-enggaknya begitu ya kan ya po. Iyalah umatku, kita kan lain. Lagi sekarat kita mau panggilin anak udah kumpulin, mat, sin, roh. Saroh kumpul roh, ade lo bilangin yang bontot
Romanya emak udah nggak kuat, bawa penyakit, kumpul sini emak mau wasiat sama lu. Kalau emak udah nggak ada umur, lu pada akur. Itu ruko pinggir jalan lu jangan jual dah. Jangan. Mengapa mak punya Cina itu jangan. Lah kita mau mati masih banda yang kita pikirin po. Nabi mah kagak yang dipikirin kita umatnya alhamdulillah. Tuh makanya Rasulullah sayang banget sakitnya sakaratul maut yang dirasakan Rasulullah. Ngomong beliau Rasul, ya Rob limpahkan semua sakitnya sakaratul maut umat saya. Limpahin aja ke saya semua. Jangan umat saya yang ngerasain. Ya ilaha illallah po. Orang kalau lagi sakaratul maut nih, lagi cengap-cengapan. Nabi Allah Idris aja bu, kerjaannya tiap hari subhanallah jahit tuh. Jahit subhanallah, subhanallah. Nabi Idris zikir mulu tiap hari. Subhanallah, subhanallah. Dia jahit sambil baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Temennya siapa? Temennya malaikat maut. Nabi Idris temennya malaikat maut sampai kongko. Ngerti kongko? Kata Nabi Iblis malaikat maut, lu kan sering nyabutin orang mulu ya, hampir tiap waktu nyawa orang lu cabutin. Gue pengen ngerasain, kalau bahasa kita nih po, gue pengen buat ngerasain bagaimana sih rasanya mati dicabut nyawa. Nabi Idris nantangin. Yang kerjaannya tukang zikir mulu, Nabi Idris po, nantangin. Nabi Idris nantangin. Iya nyaut apa gitu. Deh kan gak enak ngomong gak disautin. Bu, pengen banget ngerasain bagaimana rasanya mati. Nabi Idris, dua ilaha illallah. Kata malaikat maut, Nabi Idris, gua belum dikasih izin nyabut nyawa lu. Ini bahasa kita begitu. Enggak udah, ntar gua ngomong sama Allah, gua doa supaya dicabut nyawa gua. Buruan ya ntar cabut. Rasanya bagaimana sih? Masya Allah po, nantangin. Bener dengan izin Allah, Nabi Allah Idris dicabut nyawanya sama malaikat maut. Pas dicabut ditanya rasanya bagaimana, malaikat nanya rasanya bagaimana. Nabi Idris rasanya kayak apa po? Kayak kambing hidup-hidup dikelet kulitnya. Wa Allah, itu yang tukang zikir. Tuh yang tukang zikir. Apalagi orang yang tukang ngomongin orang mulu. Mulutnya menyon kali. Na'udzubillah min. Nih maka Nabi kita sayangnya limpahin semua sakitnya sakaratul maut buat umat saya ke saya aja. Tuh Nabi po sayang banget. Di dunia sayangnya begitu. Di akhirat dibuktiin lagi Nabi cintanya. Mana buktinya? Waktu Rasulullah bu, ketika datang hari kiamat alam ancur-ancuran, gunung meletus, kiamat. Bu Allah po kiamat. Kiamat kubro, gunung pada meletus, gunung pada demo. Gunung demo. Siapa yang berani ngadepin? Gunung demo. Kalau kita demo, polisi yang nanganin Satpol PP lah gunung. Mbah Marijan bukan, udah tewas. Mbah Marijan udah ketemu dalam kubur sama Mbah Surip. Kata Mbah Surip, tenang aja Mbah Marijan, tak gendong, aman udah di sono dia. Nah, gunung pada meletus, air laut tumpah ke darat, makhluk semuanya mati, kagak ada yang hidup kok, mati semua. Nenek-nenek mati, aki-aki mati, RT kencang banget matinya. RW, presiden, mantan presiden. Diar semuanya. Kiamat termasuk malaikat kagak ada yang hidup kok, mati semua. Allah doang sendirian, Nabi sendirian, Allah sendirian. Semuanya pada mati, tinggal Allah sendirian, kagak ada yang lagi nempil. Lalu Allah ngomong, apa Allah bilang? Limanil mulkul yauma. Siapa yang berkuasa hari ini? Allah nantangin. Mana itu Fir'aun yang kemarin-kemarin ngaku Tuhan, kalau dia berani ngaku Tuhan sekarang nongol. Kagak ada yang nongol po, rebah semua. Kiamat, siapa yang berani nempil? Seluruh pemimpin dunia ditantangin sama Allah.
Mana yang minta 3 periode? Dicari, nggak nemu, rebah semua. Mana yang kemarin curang? Dicari. Cari. Kemarin banyak yang pada dapat serangan pajar, ya kan, ya kan? Ini nih orang-orangnya nih. Ya, serangan pajar terjadi, pas kalah serangan jantung. Ya Allah, kagak ada yang berani nongol po. Lah hari kiamat. Lalu Allah nyombong, la ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku. Allah nyombong, udah pantas banget po Allah nyombong. Emang gak ada lagi. Kalau kita nyombong, apa yang disombongin? Ayo dah, apa yang mau disombongin? Allah bilang, al-kibriya'u libasi, sombong itu pakaian aku, itu kata Allah. Makanya kalau kita pakai pakaian Allah agak nggak pantas, kegedean, gombrong. Ya Bu, tuh Allah nyombong, lalu Allah nyombong, nggak ada yang pada bangun semua. Yang pertama dibangkitin nama Allah malaikat. Malaikat duluan po dihidupin habis kiamat. Malaikat duluan. Semuanya malaikat hidupin. Malaikat hidup nih. Malaikat hidupin. Lalu Allah bentuk panitia akhirat. Udah panitianya po. Diatur bagi tugas, siapa yang bagian nyari dana. Panitia. Bagian masak siapa, yang bagian ngamplopin guru-guru siapa, diatur semua panitia. Allah panggil malaikat pertama, Ridwan, labbaik ya Rob. Tugas ente siapin surga. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas hamba-hambaku yang waktu di dunia sering sujud, sering duduk dengan ulama, sering kumpul di pengajian, tangannya pemurah, santun dengan yatim. Yang model begitu siapin surga Ridwan. Buruan, siap ya Rob, OTW. Malaikat Ridwan. Malik, ada apa ya Rob? Ente tugasnya siapin neraka. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas tuh manusia bajingan paling tengik. Yang waktu hidup di dunia nggak pernah sujud, rumah dekat masjid kagak pernah nginjak masjid, sama pengajian rada gedeg, sama ustadz rada benci, sama anak yatim pelitnya 17 setan. Duit banyak, harta banyak, pelit, medit, koret, buntut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Saban malam kerjanya nyekek botol mulu, itu leher botol kecil ngapa depo, dicekekin mulu sama dia. Tiap malam orang yang model begini siapin neraka Malik. Baik ya Rob, siap 86. Malik. Jibril, Mikail, ada apa ya Rob? Tugas ente siapin sono masuk ke sorga. Ngapain saya ke sorga? Ambil kendaraan buruk, bawa turun ke alam. Cari di mana kubur kekasihku Nabi Muhammad. Jibril sama Mikail po suruh turun ke alam nyari kuburan Nabi. Alam udah rata, udah hancur-hancuran kiamat. Kan di tengah jalan dia kebingungan, Jibril sama Mikail suruh nyari kuburan Nabi. Akhirnya aja kongkok berdua-duaan. Dia chattingan. Kata malaikat Jibril, Mikail, ngapa Bril? Lu tahu nggak kuburan Nabi? Kita suruh nyari kuburan ini berdua. Ini bagaimana nyari kuburan? Udah rata semua, bingung kita ini Jibril. Iya juga sih emang. Jangan kan nyari kuburan, nyari larangan enggak aja nggak nemu kok nih kota Tangerang. Lah emang nggak ada. Coba lu cek di Google Map. Nggak nemu juga po, udah hancur. Terus bagaimana urusan? Sujud aja nyok, mau Allah minta petunjuk. Nah ini Jibril Mikail sujud, dengan izin Allah terbuka kubur Rasulullah po. Rasulullah bangun dari kubur sambil kucek-kucek mata. Tengok ke kanan ada malaikat Jibril, tengok ke kiri ada malaikat Mikail. Rasulullah bertanya, ayu yaumin hadza ya Jibril? Ini hari apa Jibril? Jibril menjawab, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun.
ini hari di mana Allah janjikan buat kita semua. Ini kiamat. Kiamat Jibril. Ini bener hari kiamat Jibril. Bener Muhammad. Yang bener lu, cius. Itu cius saya tambahin doang po. Ntar cari di kitabnya ciusnya mana nih, tambahan doang itu mak. Ya Allah, benar ini kiamat Jibril? Benar Muhammad. Keluar dari mulut Rasulullah. Apa yang diucapin Jibril? Kalau memang ini kiamat, aina ummati? Aina ummati? Di mana umatku Jibril? Umatku di mana? Rasulullah pertama kali bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan bininya, tapi yang beliau cari kita umatnya, orang larangan. Alhamdulillah. Tuh, hebat gak Nabi po? Kiamat nyari-nyari kita. Hebat gak? Ada yang model pemimpin begitu? Gak nemu lagi zaman susah nyari-nyari kita ya kan? Lah, belum jadi doang kita dirayu-rayu. Pokoknya tenang Pak, kalau saya jadi visi misi saya cakep, jalanan semua saya kejar rata. Rata sama air. Banjir mulu, tenang aja, orang miskin ntar saya kasih mbako, janda-janda disantunin pret. Ngomongin janda, songong tuh dia. Ya kan? Ya po, jangan hina janda lah. Boleh janda-janda tua, wah hati-hati. Nabi aja kalau jalan sama janda-janda tua po, di belakang. Wayamshi ma'al armalah. Rasulullah kalau jalan bareng sama janda-janda tua, nenek-nenek di belakang po, ngiringin. Tuh, bukan berarti mau ngelihat bokongnya janda, bukan lah. Nenek apa yang dilihat? Pakai legging aja depan kendor, belakang kendor. Jangan menghina janda, Nabi jalan tuh bareng ngiringin tuh. Kenapa jalannya di belakang po? Khawatir kalau nenek-nenek jatuh kelihatan sama Rasulullah, langsung ditolongin. Itu tujuannya. Ini macam-macam makanya. Anak muda sekarang kan lain, jalan bareng sama aki-aki, aki-aki ditinggal. Apa dia bilang? Lelet buat aki-aki. Akhirnya aki-aki nyemplung juga gak tahu po di belakang. Ini Masya Allah, Rasulullah luar biasa bu. Sayangnya cintanya kayak apa? Nyari-nyari kita bangun dari kuburan. Umat saya di mana Jibril? Kata malaikat Jibril, umat lu kayaknya masih rebah Muhammad. Gue sih kagak tahu urusannya. Gue mah tugas gue bangunin doang ini dari kuburan ini. Ayo udah berangkat nyok. Kemana ini kita? Ayo udah kemon. Kemana? Kita OTW ke sorga. Tuh. Suruh siapa Jibril? Suruh Allah. Ayo udah berangkat. Jibril Mikail ngajak Rasulullah po OTW ke sorga. Tuh. Naik Grab. Ada Grabnya namanya Buruk. Sesuai aplikasi. Nyampelah Rasulullah di surga. Pas masuk surga Rasulullah kayak orang gak betah po di dalam surga. Bengong aja Nabi. Mukanya rada galau, bete dah. Gabut. Uring-uringan kayaknya gitu. Mukanya kurang enak dilihat po. Murung aja bengong. Kan yang punya sorga nggak enak ngeliat begitu. Lah ditegur sama Allah, Muhammad, labbaik ya Rob. Nggak betah di surga, betah ya Rob. Saya betah banget di sini, udah enak. Kurang fasilitas, cukup, udah enak ya Rob saya di sini. Tapi kenapa bengong begitu? Kayaknya nggak betah. Saya bengong begini mikirin umat saya ya Rob. Umat saya nasibnya bagaimana? Saya nggak mau enak-enakan di dalam sorga. Sementara umat saya nasibnya belum ketahuan. Luar biasa po. Mau apa sekarang kau Muhammad? Allah tantangin. Saya mau keluar aja dari surga ya Rob. Mau ngapain? Mau nengokin umat saya. Nabi po. Udah di dalam surga. Di tempat yang enak. Pengen keluar. Cuma pengen nengokin kita doang. Ayo dah. Nemu kagak yang begini? Kagak nemu. Udah masuk DPR malah lupa. Yeah. Boro-boro ya po. Yang kaya makin kaya. Yang miskin makin miskin dikejar kita ya kan? Ya kan, makanya yang kemarin pada dilantik-lantikin tuh udah jadi jelot. Kok biarin bocah hantepin. Bu, lah iya jangan janji-janji doang. Demi rakyat, buat rakyat, untuk rakyat. Kenal kagak sama rakyat. Najong dah. Kemarin yang pada banyak janji-janji kan udah pada menang nih, yang menang po ya. Ya po, besok janjinya kita tagih. Kita ongsok, bener.
Jangan buat ijil lagi lewat. Nih, biarin bang, antepin dah. Bu, nih Rasulullah keluar dari sorga nengokin kita, alhamdulillah. Baru kita dihidupin sama Allah. Nah ini hari kebangkitan nih, manusia dihidupin semua cing. Hidupin dari zaman Nabi Adam sampai datangnya kiamat. Hidup semua kita, masing-masing bawa diri. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak. Bini gak kenal laki, sudahan laki dah gak kenal bini di sono po. Masing-masing kita lah, enak aja. Matahari sejengkal di pala, panas sudah pasti. Wah, hari kebangkitan, aus sudah pasti. Kita mati kagak bawa air di sono. Nyari air kemana? Ayo lagi panas begitu aus. Ya kan, caranya bawa duit, agak ada yang jualan air, nggak ada. Kita di sono siapa yang mau jualan? Alfamart, Indomaret udah nutup, agak nemu. Pokoknya di sono apalagi galon isi ulang kagak ada. Lagi aus-ausnya begitu, disediain po buat kita orang yang rajin maulid, baca sholawat bareng sama guru, diiringi tim hadroh, sholawat yang kita baca disediain tuh hauduka sofil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Disediain telaga kausar buat orang yang rajin sholawat cinta dengan Rasulullah. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang enggak demen muludan, enggak demen selawatan, biarin di sono dia po, dia kausan, dia kecekek, rasain kagak ada yang nolongin. Naudzubillah min. Nih kita baca dari tadi, dari sore kita kumpul. Selawat yang dibaca sama tim hadroh diiringin. Masya Allah. Selawat tadi udah dibaca sama Habib kita ya kan po. Selawat tibil kulub. Baca aja selawat apaan aja udah. Ustadz saya kan lagi halangan, lagi men. Boleh nggak tadi tuh baca selawat? Boleh po. Nggak ngapa-ngapa. Tetap ada pahalanya. Ada wudhu nggak ada wudhu. Baca selawat tetap berpahala. Yang lebih hebat lagi. Baca selawat dalam keadaan riya. Pengen pamer, kita pengen dipuji orang, tetap ada pahalanya. Tuh hebatnya selawat. Udah po, unjukin aja nih, gue selawatan nih, ayo. Jangan nyanyi mulu, giliran nyanyi apal banget. Gara-gara sebotol minuman, dia jalan sempoyongan. Hobi anak muda sekarang yang penting botol katanya. Kalau lagi pasti ada tambah lagi sebotol idi. Apal banget ya giran idih ada orang begitu. Ya bu. Ya Allah, selawat yang dibaca 1 kali selawat dibalas 10 kebajikan. Pok embat aja udah, masak, nyuci, goreng tempe. Dulu orang kampung kan kalau nyucinya di pinggir kali. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Kutangnya merorot, tarik lagi Allah. Tuh selawat. Dulu kalau selawatan tuh emak nyucinya di pinggir kali, Pok. Indah zaman dulu mah po ya, kali masih enak. Sekarang kali udah sampah mulu ya kan, udah hitam. Ih dulu mah enak po, mandi nyuci goreng tempe emak kita. Saya dengerin enak tuh emak. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Adem sedep masakannya, ngulek sambel. Muhaimin ya salam salimna wal muslimin binabi khairil anam wabi ummil mu'minin. Alus tuh sambel po sambil selawatan. Tuh ngayun-ngayun anak. Apalagi kalau ngayun-ngayun anak orang dulu kan ya Allah enak. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Orang Kerawang lain lagi. Salatullah salamullah ya Allah ala toha rasulillah ya Allah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bi bismillah ya Allah. Duh po anaknya sampai pules banget tidur. Emang sekarang anak bu ilah po berebut HP sama emak. Kalah kita sama anak kita pinteran, dia main HP po, bener dah ya kan po. Iyalah kita emang nggak paham, dia mau udah duluan paham. Ya ilah masak mama sekarang pakai TikTok di depan, siap ditaruh.
tutorial bikin orek. Ya elah po. Ya ampun. Oke guys, bikin konten sampai di lumpur-lumpur bikin konten muter-muter. Bu Allah po, ngebak-ngebak. Iya mitambit inajong banget dah. Ibu ya bu. Ya Allah selawat yang dibaca. Biar kita lagi gede sama laki selawatan juga adem po enak. Ayo bang berantem. Boleh kesel sama lu dari kemarin ngasih duit kurang mulu lu. Sebelum berantem selawatan dulu. Begitu po enak kan resep. Laki kita namanya Komar. Komarun sedinan Nabi. Komarun. Begitu. Bininya namanya Rodia. Dibalikin sama lakinya. Rodia. Ya dawalayana. Bininya ngomong ya toibah Rodia. Enggak jadi berantem. Nggak jadi berantem dah pokoknya. Nggak jadi berantem udah. Jadi lomba marawis. Alhamdulillah. Kumpul kita semua po di padang mahsyar. Hari kebangkitan tiba. Ngadep rame-rame minta tolong kita rombongan ke Nabi Adam. Ya Adam. Anta abal bashar Adam kau bapak moyangnya manusia. Kita lagi kesusahan tolongin apa ini cucu pada kesusahan Nabi Adam. Nabi Adam pok ngomong ya Allah cucu boro-boro gue nolongin lu. Gue juga lagi keblangsak ini. Punya dosa dulu di sorga nggak boleh makan buah khuldi gue embat juga. Nabi Adam kagak sanggup nolongin. Kenapa? Merasa salah dan punya dosa. Makan buah khuldi doang po di sorga. Diusir oleh Allah. Dosanya satu makan buah khuldi. Diusir dari sorga. Model kayak kita. Dosa banyak pengen masuk. Kan kagak nyeklek urusan. Nabi Adam udah dilarang wala taqraba hadhihi syajarah, deketin pohon itu aja nggak boleh, apalagi lu makan buahnya. Iblis kesel banget po, ngerayu-ngerayu Nabi Adam nggak sanggup. Akhirnya bininya dirayu-rayu, ibu Hawa, ayo Hawa lu rayu laki lu. Tuh namanya rayuan perempuan. Laki biar kata kumisnya kayak pagar kecamatan. Wah, kalau kena godaan perempuan teklok. Ayo ayang beb, mam dong tayang. Tuapin. Disuapin. Makan ya makan tayang. Akhirnya dimakan sama Nabi Adam. Nyangkutlah di tenggorokan. Maka laki-laki kaum Adam ada jendolanya di leher. Ibu kalau nggak percaya ntar pulang pegang leher suami ibu. Tanya pelan-pelan. Bisikin aja di kuping. Bang ini buah khuldi ya. Tapi ibu Hawa makan buah khuldi nggak nyangkut di leher. Karena leher perempuan licin. Sering ngomongin lakinya sama orang lain. Pas nyampe di dada nyangkut. Alhamdulillah. Bapak-bapak kalau nggak percaya ntar pulang pegang aja pak. Tanya bini kita. Neng ini buah khuldi ya? Bukan bang paya Arab. Bersyukurlah nyangkut di dada. Alhamdulillah. Kalau nyangkut di dengkul kan ribet po. Bersyukur dah. Sampai di dada terbelah dua. Alhamdulillah. Wah, kalau satu doang kayak tumor. Udah kodratnya dari sono begitu. Alhamdulillah. Nabi Adam gak sanggup, kata Nabi Adam jangan sama gua dah, gua ribet urusan ini. Oh Nabi Nuh bisa nolongin, ngadep ke Nabi Nuh kita, Nuh tolongin apa Nuh. Nabi Nuh ngomong, aduh mang, liur mang liur. Aduh nanaonan si laing mang, rupanya yang minta tolong rombongan orang Ciamis, orang sono. Bu lah Nabi Nuh gak sanggup, jangan sama gua. Gua juga punya dosa tanggung jawab di hadapan Allah. Ngurusin anak satu. Tuh si Kanan susah banget gua ajak naik getek. Dia kagak mau. Jemuan kelebu ngikutin orang kafir. No sono sama Nabi Ibrahim bisa nolongin lo. Nabi Ibrahim dari jauh udah dadah aja jangan sama gua dah. Kata gua jangan. Gua juga punya dosa seumur hidup bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali po. Nangis di hadapan Allah. Model kayak kita, mau sebenarnya jadi lalab, akan nangis nyengir mulu kita, ya kan, apalagi yang tukang bohongin rakyat, Bu, nyengir mulu dia. Nabi Ibrahim gak sanggup, kata Nabi Ibrahim Nabi Isa bisa nolongin, dia mau orang di dunia dianggap jadi Tuhan, bisa kali. Nabi Isa dianggap jadi Tuhan kan di dunia, oh iya tuh, jangan kata Nabi Isa, jangan sama gua dah, gua Nabi paling miskin.
bapak nggak punya, bini nggak punya, makanya jomblo, Nabi Isa sampai mati nggak punya bini. Makanya umatnya ikut-ikutan, enggak kawin juga, nggak punya bini. Tuh pastor nggak punya bini dia pun nggak kawin dia, ngikutin Nabi Isa. Kata dia itu ajaran Nabi Isa, padahal mah bukan, diikutin aja kagak kawin, kan sayang-sayang ya. Deh, punya perabotan kagak dipakai, deh. Tawa aja udah po, udah malam mau ngapain lagi. Serius-serius banget hidup ya po. Saya kalau serius-serius banget saya kagak temenin, bener po. Orang yang kagak mau tawa cuma dua, yang satu sakit, yang satu diem aja. Utangnya banyak. Ya Allah, Masya Allah, Nabi yang nolongin kita. Ternyata nggak bisa nabi-nabi yang lain, hanya baginda Rasulullah Muhammad. Rasulullah sujud po di hadapan Allah. Allah ngelihat Muhammad, angkat kepalamu, angkat, ngomong, minta apa, ngomong. Izinkan saya ya Rob, berikan syafaatul uzmah, pertolongan besar dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nolongin kita, manggil-manggil po Nabi, ummati analaha, ummati ta'ali ummati. Bocah turun, jangan di atas, berisik nggak kedengeran gua ngomong. Bu, Nabi manggil-manggil kita, ya Allah, umatku sini sayang, sini. Rasulullah manggil-manggil kita, alhamdulillah. Tuh, enak kok dipanggil sama Nabi. Cuman nggak sembarangan orang. Di hari kiamat dipanggil sama Nabi, ada tandanya, ada mereknya. Udah nggak sembarangan. Mereknya apa sih Ustadz? Bukan gambar partai yang pasti ya kan? Nggak ada lah gambar partai. Nggak ada. Mereknya apa? Rasulullah yang ngomong, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurron muhajjalina min asaril wudu. Umatku nanti yang aku panggil di hari kiamat, mukanya bersinar, bercahaya karena sering kena air. Sering wudu berarti sering sembahyang. Masa wudu doang agak sembahyang. Di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudhu muka kita bersinar di akhirat. Wujuhuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Alhamdulillah, di dunia dikasih kulit hitam, kalau rajin wudhu muka kita di akhirat mengkilat. Kenapa mengkilat? Kebangetan hitam? Bukan, karena sering maulid malam ini sukses berhasil. Kelar maulid semakin meningkat ibadah kita. Yang belum doyan sholat jamaah, Masjid Nurul Iman nih cakep tingkat. Keren, hijau, halamannya depan jalanan langsung, luar biasa nih. Ayo yang belum sholat jamaah doyan, bapak-bapaknya ramaikan, syiarkan masjid kita. Bener Bu, ini masjid dibikin jangan kayak kurung batang. Kenalkan kurung batang? Tahu kurung batang tuh bikin cakep banget po, pakai stainless. Disuruh masuk kagak ada yang mau. Masukin lu ke kurung batang, lu jangan gua, lu aja yang masuk. Masjid dibikin ya enggak, ya harus jangan kayak kurung batang. Kita yang bikin, kita yang ngisi, bener? Yang muda masuk, yang tua masuk. Sholat jamaah, bagi tugas imamnya jangan terlalu tua. Yang adzan anak muda, kan cakep bagi tugas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, anak muda. Coba subuh kadang-kadang masih cakep. Atolatu hailum minan naum. Ya Allah po, itu kira-kira orang yang udah bangun tidur lagi apa tambah bangun? Iyalah bagi tugas. Engkong jangan azan, yang azan saya anak muda, begitu musinya. Pakai azan lagam-lagam di Mekah Madinah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh Mekah Madinah, enak po. Saya gak tahu, saya pencet aja di TV saluran mana tahu itu.
atau lah ya ilah ilah po saya nanya sama tetangga itu saluran larangan utara. Ya Allah bagi tugas alhamdulillah. Iyalah ini imam juga jangan terlalu tua kesian. Apalagi dikit lagi kita po hitungan bulan ngadepin Ramadan kan bagi tugas tuh imam jadwal terawih ya kan sian aki-aki jadi imam udah ompong ngempos udah pada metik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak muda teriak di belakang kapan kelarnya. Terawih 23 rakaat sama witir besok gua kapok sembahyang di sini. Akhirnya aki-aki ditancap 3 hari jadi imam sakit. Gak ada yang gantiin berdiri pengurus. Baiklah para jamaah berhubung imam kita sakit untuk malam ini terawih diliburkan. Waduh terawih libur. Ya Allah. Ada yang ngomong lagi baiklah para jamaah. Kita ambil jalan tengah saja. Imam berhubung imam sakit yang jadi imam diserahkan kepada para jamaah. Orang agak biasa main dorong-dorongan. Lu aja lah. Gua lu aja lu. Jangan gua apa lu. Anak muda teriak udah PRT. Jangan gua. RW kali bisa RW apalagi gua. Enggak apa ayatnya jangan. Akhirnya ada anak muda lagi berunding-runding pok berdua-duaan. Dia tanya, "Lu bisa jadi imam?" Sebenarnya gue bisa. Cuman gue kagak berani. Kalau gue mau berani. Cuman kagak bisa. Ini bagaimana urusan? Lo berani tapi bisa, enggak bisa. Gua bisa tapi enggak berani. Nah bagi tugas kalau begitu. Lo yang berani jadi imam, gue yang bisa di belakang. Kalau lo salah, gue benerin. Pede buat po yang berani. Baca Fatihah lancar. Baca inna anzalna keder. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Belakang marah. Lailatil. Diikutin wa ma adraka ma lailatil qadr. Lailatul. Yang depan marah po disalahin mulu. Lu bagaimana sih? Gua udah lailatul, lu lailatil. Gua ngikutin lailatil, lu lailatul. Tiba gara-gara tul sama til. Nih makanya kudu ada kaderisasi. Masih cakep. Yang belum doyan ngaji. Mau ngapain lagi udah. Sombong orang po dikasih nikmat panjang umur kagak mau ngaji. Ya kan? Padahal alasannya sibuk. Semua juga sibuk. Kalau kita niatin luangkan waktu. Dapat itu waktu kita ngaji. Ngaji mah gak ada batas waktunya. Dari mulai di bedong sampai di bedong lagi ngaji po. Dari mulai di bedong sampai di bedong lagi. Habis sudah. Kalau di bedong lagi. Siapa yang bedong? Amil. Asal udah mujur ngalor juga habis sudah. Makanya jangan macam-macam sama amil. Siapapun yang dipegang amil mati. Macam sama guru kita ngaji. Ayo amil orang pilihan. Jarang orang yang mau gantiin amil. Tukang mandiin orang mati ya kan. Di kampung kan ada po namanya amil ya kan. Iyalah. Itu amil firasatnya luar biasa. Ada yang meninggal aja tuh kadang-kadang lewat mimpi. 3 hari sebelumnya ngimpiin orang itu mulu ngapa ya. Tatonya mati. Apalagi kalau ada tanda-tanda alam. Asal ada burung. Tweet. Itu amil ngomong hatinya. Ada job nih. Loh. Itu tanda-tanda alam ada aja tuh kurung batang goyang aja kletek. Itu ada yang mau mati tuh po. Kata amil ini mah kata amil. Tungguin po dari pagi burung bunyi dari kemarin aja udah tweet. Ditungguin kagak ada pengumuman ini. Dari pagi sampai siang di masjid nggak ada yang ngumumin. Sampai sore. Pas maghrib bininya yang mati. Sian bat amil. Ya Allah. Ngaji dah makanya po. Kumpul mumpung masih sehat. Kesempatan dapat. Kenapa disuruh ngaji? Karena pongkolnya di situ po. Ibadah kalau nggak ada ilmunya. Wah percuma. Kan kita bisa ibadah itu karena ada
Ilmu yang kita dapat dari guru, ustazah, kiai, ngaji udah. Ikutin aja, mau bisa kayak kagak, datang aja. Ntar juga lama-lama bisa, ya kan? Enggak butuh waktu cepet ngaji mak. Ikutin ustazah bawa kitab, ngikut aja bawa kitab. Pak Ustadz, saya kan nggak bisa baca kitab, bawa aja. Orang suruh bawa ngikutin. Ustazah kebet lah kebet. Susah amat tibang kebet. Tutup. Temen nyolek, halaman berapa ini po? Boleh kebet doang lu nanya gua. Datang doang kita, pahalanya dicatat oleh Allah sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Dicatat pahalanya sama seperti kita jenguk 1000 orang sakit. Dicatat pahalanya sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Dosa-dosa kita dirontogin. Nih ngaji begini, dosa diusek, dihapus. Yang kecil-kecil dosa kita banyak. Mau orang tua, mau saudara, teman, tetangga. Kalau ngaji begini, dirontogin kesalahan kita sehari-hari yang kecil-kecil. Dosa mau orang tua ada, mau saudara, teman, tetangga. Apalagi dosa melaki. Wah, ngomong berani buat melaki. Gue selalu dicerain sama lu, kagak rugi bang. Pan lama-lama rumah tangga belum pernah ngerasain seneng gue. Gajian 200, 300 nyukupin kemana. Belum belanja di dapur, belum bocah jajan. Emang dasar lagi goblok lu bang. Orang mah kerja di pabrik, nyolong-nyolong apaan kek. Ilah. Lemes banget mulut. Bikin dosa kok. Kesalahan banyak. Yang kecil-kecil sama laki kita. Masya Allah. Laki-laki tidur, bangunin salah. Bangun bang, lihat no, jam berapa udah. Laki-laki tidur, suruh nyet jam. Kan salah itu dia. Empok aja yang melek nyet jam, nyuruh-nyuruh laki, ya kan. Iya tuh, makanya hati-hati bapak-bapak. Mari kejadian bu, di grup WA dikirimin. Ada seorang suami lagi tidur, palanya digedik pakai martel sama bininya. Sampai bocor po, tibang gara-gara ngasih uang belanja kurang. Tuh kejadian, makanya bapak-bapak yang sering ngasih uang belanja kurang. Nih saya saranin tidur pakai helm. Ngeri kita. Ini takutnya bini khilaf aja. Paling anak nanya, mak ngapa sih bapak tidur pakai helm? Emaknya nyaut lagi ngimpi ngegrab kali neng. Masya Allah. Ayo ngaji po, ngaji. Dosa diangkat, pahala dapat, silaturahim nyambung. Dengan kita ngaji silaturahim kita nyambung, umur jadi panjang, rezeki jadi murah. Nih kita po ngaji begini tuh kasih rezeki tuh. Kalau nggak ada mulut dan jarang kita ketemu, ada kardu snack. Snack artinya kan ular, tuh ada ularnya. Ada ular. Snack tuh dalam ada roti, yang kan semuanya kita makan. Dari kasih kebuli kita makan bareng. Itu untung yang kelihatan tuh kita makan bareng di sini. Besok pagi udah kita buang. Masuk kamar mandi kita nongkrong, kurelakan di kau pergi. Boro-boro ditengok, baru jatuh langsung kita siram. Untung yang kelihatan segitu doang. Ada untung yang kelihatan, nggak kelihatan. Dosa diangkat oleh Allah, pahala begitu besar, silaturahim nyambung, umur dipanjangin, ama mati rada jauh. Enak po. Orang kalau silaturahim umurnya panjang. Orang dulu umurnya panjang-panjang. Engkong saya umurnya 120 baru mati. Panjang po. Matanya masih awas, nggak pakai kacamata, baca Quran nedeng. Giginya masih utuh, luar biasa, kupingnya masih dengar. Ngapa? Karena orang dulu memang silaturahimnya getol. Malam takbiran aja lebaran tuh udah dipesan anak-anaknya sama dia. Mad, Sin, Roh, Ji, kumpul besok habis sembahyang Id. Lebaran saudara lu banyak banget di Marunda. Tuh berangkat po pagi-pagi siap-siap habis sembahyang Id. Anak brero depan bapak emak di belakang ngiringin nenteng tenong. Orang dulu mah Betawi bawa tenong kalau lebaran. Tuh tenong dalamnya uli, dodol. Wah bapak kita keren bang, po pakai jas. Lebaran dia kagak pakai, dia taruh di pundak. Kenapa ditaruh di pundak? Karena gerah jalan kaki. Celananya digulung gendengkul, becek po. Sendal lilinya ditenteng sama dia, blok. Berangkat pagi pulang sore, nyampe sama saudara yang jauh yang deket. Maka orang tua dulu umurnya panjang, sama saudara nggak pernah kehilangan obor, kenal semua. Tuh umurnya jadi panjang. Jadi kita ingat dianterin lebaran. Oh saudara di sono. Oh saudara di sono. No encing di sono kenalin. Jadi apa? Sekarang kita umur ada pendek. Silaturahim rada kurang. Lebaran aja jarang nyampe. Jujur aja po. Depan mata lebaran kagak nyampe. Rumah setontotan depan mata. Enggak lebaran. Ngapain gue lebaran sama dia? Dia aja kagak lebaran sama gue. Nah ini. Bikin umur jadi pendek. Kadang-kadang jarak jauh juga gak pernah datengin, kagak. Paling lewat WA.
Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Bu, ilah belagu banget. Pakai kata-kata mutiara. Di saat tangan tak bisa berjabat. Di saat kaki tak bisa melangkah. Di saat lisan tak bisa bicara. Berarti stroke. No, kagak bisa ngomong, kagak bisa jalan, ya kan? Berarti stroke itu. Di hari yang fitrah ini, kami sekeluarga, mohon maaf lahir batin. Kata-kata mutiaranya kagak dantah itu. Ya Bu, silaturahim, umur panjang, rezeki murah. Alhamdulillah, mudah-mudahan maulid cinta sama Nabi, cinta sama Rasulullah. Orang yang cinta sama Nabi, cinta sama Rasulullah, jaminannya surga. Alhamdulillah, al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusolli wa yusallim wa yubarik alaih. Surga dan kenikmatan-kenikmatan surga disediakan buat orang yang senantiasa lisannya basah bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semakin cinta kita ke Rasulullah, Rasulullah semakin sayang kepada kita, dan yang terpenting kita mendapatkan keberkahan, dan yang terlebih lagi kita kumpul nanti di padang mahsyar di hari kiamat mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil kiamah dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu, bapak jangan pulang dulu. Nanti ada doa dari guru kita. Doanya juga nggak banyak, langsung doa makan. Ini aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ya dari saya. Akhir kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Rahmat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah sama kita dengarkan, kita simak tausiah dari guru kita. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan manfaat untuk kita dan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin